virus itu kalau masuk air mati atau enggak. Nah, kemudian ini keluar dari sini diseruput oleh temannya di sini, lah ya sudah Thomas. Itu kemudian akan menjadi penularan yang sangat cepat. Pandemi ini memang membuat rumit tidak hanya ekonomi, sosial, spiritual, semua bikin rumit. Maka kita mesti hati-hati. Kesehatan harus nomor 1. Dan kelebihannya kita bisa menjangkau semua masyarakat di belahan dunia manapun ya. Itu Mas Philip. Jadi dulu saya pikir halal bihalal virtual saya, open house virtual saya itu cuma wong Jawa Tengah tok. Coba bayangin, saya kan nggak enak. Masa dari Sumatera Utara boleh ikut ya? Lah. Wong cuma mau ketemu orang itu. Boleh, Pak, kami di Papua, Pak. Boleh, kami di Aceh, boleh, kami di Kalimantan. Loh Mas, persatuan Indonesianya di sini. Kemanusiaan yang adil dan beradabnya di sini, keadilan sosialnya di sini, karena ternyata semua bisa ikut, dan itu saya sendiri aja kaget, loh kok yang ikut banyak ya, jadi surprise. Dan ternyata silaturahmi antar anak bangsa itu terjadi pada titik itu yang kadang kita tidak sadar. Bahkan ada loh Mas, Pak Ganjar, saya dulu benci banget sama Pak Ganjar loh. Pak Ganjar itu kalau ngomong begini, kalau itu begini, saya tuh benci. Terus sekarang bisa ngobrol, masih benci nggak Bu? Saya bilang gitu. Mas masih benci nggak? Gitu. Nggak Pak, setelah saya bisa ngomong gitu. Oh iya, silaturahmi, ketemu, ngobrol, itu ternyata bisa klarifikasi, clearance pada hal-hal yang sifatnya mungkin ya karena melihat kayaknya Mas Philip ini sombong. Orang kenal ngomong sombong gitu. Setelah kenal ternyata kita melihat ya setidaknya ya tapi some thinking, some great ideas gitu. Itu udah tahu cowok berimu gitu Mas itu. Ulang nggih. Ternyata ngopi bisa bikin mak piar gitu ya. Nggih. Awalnya semangat pagi dengan kopi. Saya udah 2 cangkir tadi. Lumayan. Nah, kemudian nih yang agak serius nih, kita asem orang serius kok. Aku jawabnya serius ya. Ke arah COVID nih Pak. Jadi kemarin di berbagai media terlihat antusiasme warga dan yang liburan ke tempat-tempat wisata tentunya. Bagaimana Pak Ganjar menerapkan crowd control untuk mengatur keramaian ini nih? Gak bisa ya Mas Tiba ngeyel ya Mas ini itu. Maka saya terima kasih kepada kawan-kawan bupati yang sejak awal sudah ngatur duluan. Yang pertama Bupati Magelang. Dan waktu masih bulan Ramadan, menjelang Syawal, menjelang Idul Fitri itu saya keliling. Dan itu Borobudur yang gedenya kayak gitu ditutup. Yang kecil-kecil ditutup. Saya terima kasih. Kemudian Kebumen. Nah Kebumen itu di hari kedua Lebaran udah dibuka. Mak pioh Mas. Purbalingga, Tawangmangu, mana lagi ya, Banjarnegara, Wonosobo yang ke Dieng, dan terakhir kemarin di Waduk Kedungombo, Boyolali Grobogan ya di tengahnya itu sampai kapalnya tenggelam. Dan apa artinya? Pada saat kemudian kita memberikan informasi, announce ke publik bahwa tolong hati-hati 30% saja, kalau nggak bisa tak tutup loh ya. Kalau Anda kira-kira pengelola tidak mau, tutup saja. Dan ternyata banyak yang tutup, ya, banyak yang bisa kontrol. Tapi ada yang kemudian tidak bisa terkendali. Akhirnya ya waduh, tumplek-blek begitu. Nah pada saat itulah akhirnya itu menjadi case, menjadi kasus ya. Yang alhamdulillah kawan-kawan dari Bupati Wali Kota cukup Mas, responnya cepat. Bahkan kejadian yang kemarin muncul di Boyolali itu, akhirnya Pak Kapolda turun, melihat, dan ya sudah, itu menjadi presiden buat kita semuanya tuh, hati-hati ya, tidak hanya soal prokesnya saja, tapi juga keselamatan, ya, kenyamanan, ya, terus kemudian SOP dan peralatan. Akhirnya ya berangkat dari itu Mas, sekarang yang punya potensi rame kemarin itu kita tutup, jadi ya, kita tegas-tegas saja. Dan masyarakat banyak yang protes ke saya, DM lah, WA lah, Pak Ganjar kalau gini kita ekonomi rumit. Oh iya, pandemi ini memang membuat rumit tidak hanya ekonomi, sosial, spiritual, semua bikin rumit. Maka kita mesti hati-hati, kesehatan harus nomor 1. Dan kalau tidak, maka ini akan sangat bahaya. Jadi saya hanya tawarkan 2 hal, Anda kontrol 30% saja, dan kalau Anda tidak mampu segera angkat tangan, tutup. Nah kemudian kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu epidemiolog yang beliau itu
mengutarakan bahwa tempat wisata ini lebih berbahaya dibandingkan mudik dalam menularkan virus. Nah, kemudian Pak Ganjar melihat pandangan itu seperti apa? Setuju Mas, benar. Karena kalau mudik, mohon maaf ya, misalnya mereka umpama naik kendaraan gitu ya. Yang berbahaya siapa? Kalau dia tidak dalam satu keluarga, itu berbahaya. Satu kendaraan bus itu berbahaya. Kalau naik motor dia boncengan, sebenarnya nggak berbahaya. Sebenarnya, karena apa? Relatif dia tidak kontak. Problemnya adalah apakah dia cukup disiplin, umpama mampir warung, ya cuci tangan apa enggak, pakai masker apa enggak. Nah, piknik itu tidak seperti itu, pasti berkerumun. Dia mencari space-space yang nyaman dan kalau tidak ada maksain. Maksainnya apa? Yang desel gitu loh. Dia masuk di antara sela-sela. Dan itu akhirnya tidak terjadi physical atau social distancing. Nggak ada jarak-jarak itu. Itu yang berbahaya. Apalagi kalau kemudian kita bicara mereka berada di umpama ya Mas ya, kolam. Terbayangkan nggak sih kalau di kolam satu ambyur-byur terus kemudian dia kontak dengan air, kita tidak pernah tahu apakah di kita itu sehat atau tidak. Saya tidak tahu ilmunya Mas. Apakah kemudian virus itu kalau masuk air mati atau enggak? Lalu kemudian ini keluar dari sini diseruput oleh temannya di sini, lah ya sudah Mas. Itu kemudian akan menjadi penularan yang sangat cepat. Belum mereka jajan di warung, belum mereka kemudian bermain menggunakan wahana-wahana yang mungkin disentuh banyak orang. Saya setuju, berbahaya sekali. Jadi saya sepakat dengan epidemiologi itu, maka saya katakan Anda bisa kelola, tidak bisa tutup begitu. Itu jauh lebih baik. Ya, ada risiko sih memang sudah kita mitigasi dari awal ya, apalagi dari sisi ekonominya. Kita udah mitigasi, tapi pilihan pahit yang harus kita lakukan.